Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Langsung ya, bismillah ya. Ini ada cerita luar biasa dari Mas Adi nih, wali santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita beliau menarik nih tentang sedekah 80 juta. Duit segitu-gitunya buat kawin. Yang setelah dia sedekah malah hancur. Kagak jadi kawin. Bubar. Tapi kalau ceritanya berhenti sampai di situ, nggak akan ada yang mau sedekah. Kenapa? Karena hancur. Ya kan, kagak jadi kawin lah, apalah. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Nah, yang kedua nanti dari cerita beliau juga cerita tentang Pajero. Pajero ya? Iya. Mobil tinggi. Jadi beliau pengen punya mobil tinggi. Nah, terus beliau pakai sholawat. Nah, ceritanya kayak apa? Saya kasih pengantar dikit. Orang berdoa aja boleh. Orang berdoa nih, ya Allah saya pengen kaya. Siapa juga yang boleh ngelarang dia berdoa begitu sama Allah Tuhan yang Maha Kaya? Nggak bisa. Nggak bisa. Malah kita harus dorong orang yang pada pengen kaya biar berdoa supaya kaya. Orang berdoa nih, ya Allah saya pengen punya jodoh. Ya boleh, harus malah. Ya Allah saya pengen punya anak. Boleh, harus malah. Saya pengen punya rumah. Boleh, harus malah. Saya pengen begini begitu, pengen punya ini, punya itu, pengen ke sono ke situ, pengen ke sana ke sini, misalkan pengen ke Amerika lah, Australia lah, Kanada, pengen haji, umroh, boleh. Doa kosong aja boleh. Apalagi doa yang dibarengi sama sedekah, doa yang dibarengi sama sholawat. Pasti dia bukan cuma boleh, itu dianjurkan. Ini pengantar dari saya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang memang tidak setuju dengan pendapat ini. Ya nggak apa-apa, betul nggak? Betul. Namanya juga beda pendapat. Kagak ada masalah. Iya, biasa aja. Yang mau make monggo, yang enggak juga ya nggak apa-apa. Cuman saya bilang kalau sedekah menghalangi orang meminta, sedekah menghalangi orang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya berarti nggak usah sedekah. Karena sedekah itu akan menghalangi permintaan dan doa kita gitu. Oke, kita langsung dengar cerita tentang keajaiban sedekah dan sholawat. Ayo Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Adi, wali santri di Dakku School. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 2008 atau 2007. Dulu saya udah nabung nih untuk nikah dan calonnya pun ada. Sudah siap semuanya. Tiba-tiba ada kejadian yang sangat memilukan. Rumah orang tua saya rubuh, tempat saya tinggal. Rubuh ya? Iya, ambruk gitu. Itu lebaran kurang 2 hari. Pokoknya saya sedih di situ kan. Pokoknya nangis lah, senangis-nangisnya. Ya Allah. Iya. Saya antara mau nikah atau mau ngebangun rumah kembali. Tapi saya putuskan untuk ngebangun rumah. Dan nikahnya pun batal. Tapi nikahnya batal. Nah, titik dari kehidupan yang sekarang itu ya dari situ. Semua berubah. Dan apa yang saya nggak kepikiran sama saya dan semuanya sekarang alhamdulillah. Yang dulunya ya cuma nggak kebayang lah punya mobil, tapi ya alhamdulillah sekarang semuanya. Iya. Nah, ceritain tuh yang begitu habis sedekah, setelah nggak lama rumah orang tua kebangun. Ya. Nah dari situ saya pas udah semua rumah orang tua saya belum rapi tuh, udah kebangun. Dari situ saya akhirnya dapat juga jodoh, nikah dan yang sama yang sekarang. Dan rezekinya alhamdulillah dari 80 juta itu ya mungkin beratus-ratus kali lipat. Tuh coba beratus-ratus kali lipat. Ada orang telepon beliau untuk mimpin perusahaan di Jakarta ya. Betul. Masya Allah. Kalau bikin perusahaan berapa itu ya? Waduh. Nah, iya kan? Iya. Belum ternyata dapat ganti wujud istri ya kan? Betul. Calon yang lama mem-PHK dia nih. Tapi diganti sama Allah dan sekarang punya anak. Berapa anak orang? Anak 2, yang 1 Alvis meninggal. di saya kan? Iya. Oh. Adiknya meninggal di kandungan. Nah itu sedekahnya kayak gitu loh. Nah 80 juta itu kan juga perjuangan beliau.
Artinya bukan langsung dapat duit 80. 80 nih nabung, hasil kerja keras apa segala macam. Lah kemudian kok itu disedekain. Nah, itu namanya pengorbanan gitu. Betul. Oke, cerita yang berikut. Jadi, Salawat. Ceritanya gini, saya mobilnya masih mobil yang kecil, city car ya kan. Pengen punya mobil yang tinggi. Saya sama istri saya bilang, kata istri saya, sholawatin aja. Kan kebetulan istri saya ngefans sama Ustadz Yusuf Mansur juga sama saya. Asik. Saya bilang, Ustadz Yusuf Mansur tuh kalau pengen apa-apa sholawatin dulu. Saya ingat terinspirasi dengan cerita beliau yang Fortuner. Dan akhirnya Fortunernya dititipin. Iya benar. Benar. Dan sama percis saya, dan akhirnya bisa alhamdulillah punya Pajero. Karena dari sholawat itu. Nah kembali lagi sama, boleh nggak kita doa punya mobil? Ya masa kagak boleh orang doa sih? Doa mah gratis. Kalau bisa setinggi-tingginya. Nah gitu. Tapi harus diiringi dengan sedekah. Nah makanya apalagi kalau kemudian mau mengiringi dengan sedekah, mengiringi dengan sholawat begitu. Oke, itu dulu. Pokoknya semua yang pada punya utang, sedekah, sholawat. Yang pada pengen nikah, sedekah, sholawat. Yang pada pengen punya anak, sedekah, sholawat. Pada pengen pergi haji, umroh, pengen punya apa ya, pengen kemana, sedekah, sholawat. Apapun, bahkan dengan sedekah dan sholawat kita bisa memadamkan api neraka. Coba itu, api neraka aja padam. Nah iya, sedekah itu luar biasa. Nah, ada tambahan lagi? Pokoknya jangan takut kalau sedekah dan doa kita itu nggak akan diganti. Yang penting kita yakin dengan semua itu. Jangan pernah, aduh sedekah malah habis nih uang gini. Pasti ada gantinya, cuma kita nggak tahu kapan akan diganti. Iya benar. Dan nggak akan juga berkurang. Betul. Nanti di hari akhir. Pelit amat sih Allah. Gara-gara ditunaikan di dunia, masa di sono dikurangin. Nggak mungkin itu loh. Ditambah malah iya. Mas Adi, kenal sama saya, ngikutin saya dari kapan? Boleh cerita nggak? Wah boleh. Saya pokoknya dari mulai Ustadz Yusuf Mansur dulu, kalau nggak salah di TV tuh yang ada lomba dai kalau nggak salah tuh ya. Nah itu mulai dari buntut singkong saya ngikutin. Waduh, lama sekali tuh. Iya. Dulu saya pertama kali ketemu Ustadz Yusuf Mansur itu di masjid, di salah satu masjid di daerah Cipondoh juga. Kebetulan saya jadi panitia waktu itu Maulid ya. Nah, yang penceramanya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, saya jadi panitianya. Dari situ saya mulai meyakinkan kalau sedekah itu benar-benar ajaib. Nah, kalau nggak yakin sih percuma ya Pak Ustadz ya. Yang penting kita yakin benar. Dan benar, sedekah itu bisa merubah hidup kita. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim. Karena jujur saya terinspirasi dengan Pak Ustadz. Ya dulu kisahnya Pak Ustadz kayak gimana sampai sekarang lihat Pak Ustadz kayak apa. Contoh nyata. Ya gitu ya. Iya, contoh nyata. Lah padahal kan kita punya salah banyak kan. Iya. Iya. Sebesar apapun salah, kalau kita maunya bertobat, kita mau berubah. Iya benar. Pasti ada jalannya. Pasti jalannya. Buat teman-teman yang penasaran ketika saya diomongin gini dan gitu, diomongin punya salah ini dan itu, punya kenegatifan ini dan itu, punya keburukan ini dan itu, terus meminta jawaban saya, maka jawaban saya selalu sama. Saya memang salah, saya memang banyak keburukan. Doain, mudah-mudahan sepanjang saya punya umur nih masih ada, saya bisa menyelesaikan. Amin. Saya nggak marah sama siapa aja yang nge-podcastin, nge-YouTubein, kagak marah. Bener-bener malah terima kasih. Mudah-mudahan jadi wasilah kemudian saya bisa menyelesaikan semua perkara-perkara di dunia. Amin. Gitu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah terima permohonan taubat saya gitu. Pokoknya kalau teman-teman dengar, Ustadz Yusuf Mansur itu penipu, Ustadz Yusuf Mansur itu pembohong, itu belum seberapa kali yang dibuka sama Allah. Makanya doain supaya aib saya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Udahlah, pokoknya kita mesti punya prinsip, orang itulah yang benar, mereka itulah yang benar, kita yang salah. Kenapa? Kalau nggak begitu kita nggak akan ada introspeksi. Karena bisa jadi kita tidak punya salah di A, ternyata kita punya salah di B. Nah, salah di B itulah yang punya wujud jadi A. Gitu. Sama juga kebaikan.
Kebaikan kita kasih A, nggak dibalas-balas, nggak apa-apa. Karena nanti akan datang si B yang menjadi wujud balasan kebaikan kita kasih A. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat, kenapa ada begini ada begitu? Ya pasti saya punya salah. Itu dulu aja. Ya, terima kasih nih teman-teman masih mau belajar sama Ustadz yang banyak salahnya. Makasih masih mau belajar sama Ustadz yang banyak keburukannya. Makasih masih mau belajar sama Ustadz yang masih banyak kekeliruannya. Berarti kan saya masih diberi kesempatan gitu untuk menutup dosa-dosa saya lewat apa yang menjadi amalan-amalan teman-teman gara-gara belajar sama saya dengan izin Allah. Saya malah terharu sama teman-teman semua. Ya tahu saya salah tapi masih ngikutin. Tahu saya salah masih mendukung. Tahu saya salah masih mau sedekah ke Darul Quran lewat Darul Quran. Tahu saya salah punya ini punya itu kesalahan. Tapi masih mau nyekolahin anak, nyantarin anak di Darul Quran. Masih ngikutin Instagram, ngikutin Facebook. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah loh. Ya biasa orang kalau ketemu orang salah ditinggal. Tapi saya malah didoain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pada penasaran, kepo, Ustadz jawab dong. Itu jawabannya. Emang saya salah ya pantas saya digituin gitu. Mas Adi, penyebab orang enggak redo, enggak ikhlas, enggak sabar karena merasa enggak pantas digituin. Betul. Padahal kalau kita ngerasa pantas digituin, ya udah kita redo. Ikhlasin aja semuanya. Iya, misalnya ada orang bilang, "Lu jelek lo," gitu. Atau "Jelek lo," gitu. Amin ini. Terus kita merasa nggak pantas dibilang jelek. Marah ya. Marah jadinya. Marah, iya. Tapi ketika iya, ya emang gue jelek, ya udah tuh gue nyisir dah. Betul nggak? Betul. Ya kan nggak apa-apa. Iya, jadinya nggak ribut. Betul. Kan begitu. Menerima dengan ikhlas. Ya udah gitu aja. Iya. Lagian ya tadi bukan pura-pura. Ya emang ada salahnya. Betul. Ada nggak benernya. Ya cuman kan mudah-mudahan masih diberi kesempatan menyelesaikan yang dianggap nggak bener itu. Gitu. Ya masa iya sih juga Allah nggak ngasih kesempatan kan kepada hambanya yang mau memperbaiki diri. Udah gitu aja teman-teman Daya, dan sekaligus saya ngajarin kepada teman-teman semua juga sama keluarga, jangan cepet terlalu merespon. Sabar aja, sabar, beri waktu, beri ruang, berdoa sama Allah. Siapa tahu nanti Allah berkenan menjawab lewat si A, si B, si C. Bukan kita gitu loh. Pokoknya tugas kita mah minta ampun, minta maaf gitu. Saya juga sudah berusaha untuk meminta maaf dan apa segala macamnya. Semuanya kita tawakalin kepada Allah. Apa-apa yang teman-teman dengar sebagai kesalahan dan keburukan saya, kayaknya mah belum seberapa dibanding yang aslinya. Makanya jangan sampai dibuka gitu aib kita sama Allah, betul nggak? Betul. Kalau cuman dibuka sedikit, udah syukuri aja. Alhamdulillah, jangan sampai dibuka yang gede. Betul nggak Mas Adi? Betul. Nah, sedekah sama sholawat sebagai penutup, insya Allah bisa mendatangkan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Mas Adi ada tambahan dikit? Cukup ya. Makasih. Kami on the way ke Lampung untuk membuka pesantren Darul Quran di Lampung. Makasih, jazakumullah ahsanal jaza. Salam buat semua teman-teman yang ngulitin saya, yang ngupas keburukan dan kesalahan saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jangan lupa tetap doain saya dan beri kesempatan kepada saya untuk meninggal wafat usul khatimah nggak bawa PR apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi Muhammad.